Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dalam pelajaran PPKN. Minggu lalu kita sudah belajar tentang arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Arti dari Pancasila itu sendiri yaitu Pancasila merupakan 5 pedoman dasar atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Sedangkan fungsi dan kedudukan dari Pancasila itu sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai dasar negara itu sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea ke-4. Pancasila sebagai dasar negara itu dimaksudkan yaitu dasar dalam penyelenggaraan ketatanegaraan Republik Indonesia baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Sedangkan Pancasila sebagai pandangan hidup itu dijadikan sebagai sarana pemecah persoalan atau penyelesaian persoalan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nama lain atau istilah lain dari Pancasila sebagai pandangan hidup yaitu way of life, pegangan hidup, petunjuk hidup, pedoman hidup, seperti itu. Hari ini kita akan belajar tentang peranan Pancasila. Peranan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu ada 8. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Yang kelima, Pancasila sebagai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai asas dalam penyelenggaraan negara. Yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan. Dan yang kedelapan, Pancasila sebagai ideologi nasional. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Jadi, Pancasila itu lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila itu juga diambil berdasarkan kebudayaan serta kebiasaan yang ada pada masyarakat Indonesia pada waktu itu dan sampai saat ini. Di mana pada masyarakat Indonesia waktu itu mereka suka bergotong royong, mereka taat beribadah, sehingga muncullah nilai-nilai religius dan nilai-nilai persatuan dalam Pancasila itu. Peranan Pancasila yang kedua yaitu sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai ciri-ciri watak yang menonjol pada banyak warga. Nah, Pancasila itu menjadikan ciri khas bangsa Indonesia. Dilihat dari benderanya merah putih. Lalu lambang negaranya, Garuda Pancasila. Nah, itu menjadi ciri khas Indonesia di mata dunia. Lalu, peranan yang ketiga yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, ini yang penting. Peranan yang ketiga. Kita lihat anak-anak, dalam semua peraturan-peraturan yang ada di Indonesia, baik itu peraturan pemerintah, peraturan menteri, di atas sendiri itu ada yang kalimat berbunyi dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu pasti. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini menandakan bahwa Pancasila itu dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Di sini ada sila pertama yang menjadi acuan atau dasar dalam pembuatan peraturan ini. Gitu, paham ya? Jadi, Pancasila itu dijadikan sumber dari segala sumber hukum karena setiap peraturan-peraturan yang ada di Indonesia itu harus tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan harus mencantumkan atau nilai-nilai Pancasila itu harus selalu menjiwai dalam setiap aturan. Nah, sekarang kita masuk ke peranan yang keempat. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Kesepakatan yang sudah dibuat oleh para pendiri negara kita dahulu, Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan anggota BPUPKI lainnya, dan harus dijaga dan dilestarikan. Nah, jadi Pancasila itu dirumuskan dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, diolah lagi oleh panitia kecil, panitia 9. Setelah itu menjadilah Piagam Jakarta
yang di dalamnya memuat dasar negara, tapi masih lagi sila pertamanya diubah. Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945, dalam sidang PPKI ditetapkanlah Pancasila sebagai dasar negara. Itu. Peranan Pancasila yang kelima yaitu Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Cita-cita bangsa Indonesia apa? Cita-cita bangsa Indonesia ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar pada alinea kedua, yaitu menjadi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, sedangkan tujuannya itu ada di pembukaan alinea keempat. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, itu ya, peranan Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Itu peranan yang kelima. Yang keenam, Pancasila berperan sebagai asas dalam penyelenggaraan negara. Jadi, penyelenggaraan negara, penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat atau di tingkat daerah, itu harus disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila itu berperan dalam menjadi tolak ukur atau parameter dalam pembangunan nasional. Nah, dan yang terakhir, Pancasila berperan sebagai ideologi nasional. Ideologi itu apa? Ideologi adalah cara berpikir. Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan nilai-nilai yang ideal, yang dicita-citakan dan diyakini kebenarannya dan dilaksanakan dalam pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seperti itu ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Ibu tutup pelajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.